pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Masihkah kita semangat menjalani hari ini? Saya rindu boleh menikmati hadirat Allah dan merenungkan firman Tuhan bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Doa saya melalui channel ini mau kita semakin merindukan Tuhan dan kita boleh melewati momen indah untuk bersaat teduh bersama. Kita akan nikmati pertolongan dan indahnya berjalan bersama dengan Tuhan. Seperti apa yang diungkapkan oleh pemazmur, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk pagi yang indah ini. Bapa, kembali kami membuka hati, jiwa dan pikiran kami untuk kami kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Lewat kebenaran firman Tuhan hidup kami senantiasa dikuatkan. Karena Tuhan membuat kami terus bertumbuh dan dewasa di dalam Engkau. Terima kasih banyak Bapa, urapi hamba-Mu, sucikan kuduskan bibir mulut hamba-Mu ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati Bapak Ibu Saudara dimanapun kami berada. Bapa, tolong pagi hari ini Tuhan, kami rindu menikmati hadirat Tuhan. Kami rindu mengalami jamahan dan rawatan Allah. Dan kami rindu firman itu sungguh-sungguh jatuh dalam tanah yang baik dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapak, kami mau sambut firman Tuhan pada pagi ini dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Tema kita pagi ini, menang mengatasi depresi. Depresi sering disebut sebagai masa kegelapan dalam kehidupan seseorang. Mungkin ada di antara kita yang pernah mengalaminya. Pastinya kita akan mengatakan rasanya sangat menyakitkan, bahkan melebihi sakit secara fisik. Ayub pernah mengalaminya, dan apa yang diungkapkan Ayub merupakan gambaran betapa menderitanya orang yang sedang mengalami depresi. Ayub berkata, "Aku akan berbicara dalam kepahitan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku." Bapak Ibu Saudara, yang menyebabkan Ayub depresi adalah karena ia mengalami peristiwa yang sangat luar biasa terjadi dalam sekejap mata. Pertama, orang-orang Seba menyerang dan memukul para penjaga serta merampas harta milik Ayub. Yang kedua, orang-orang Kasdim datang menyerbu dan merampas unta-unta yang jumlahnya sangat banyak, yaitu 3.000 ekor. Ketiga, terjadi kebakaran hebat. Alkitab mencatat api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Kambing domba yang dimiliki Ayub jumlahnya tidak sedikit, melainkan sangat banyak, yaitu 7.000 ekor. Bapak Ibu Saudara, kita bisa membuat kalkulasi berapa total kerugian yang Ayub alami. Belum selesai sampai di situ, terjadi pula peristiwa yang sangat memilukan hati. Anak-anak Ayub yang jumlahnya 10 orang meninggal dalam waktu yang bersamaan karena tiba-tiba angin ribut datang. Rumah tempat di mana mereka berkumpul dilanda dari 4 penjuru dan roboh menimpa mereka. Ketika saya mempersiapkan renungan ini, saya merinding dan membayangkan apa yang terjadi dengan Ayub. Ini merupakan peristiwa yang sangat-sangat luar biasa. Betapa syoknya Ayub mendengar berita buruk yang bertubi-tubi datang. Ayub kehilangan juga budak-budak yang selama ini setia melayaninya. Yang lebih menyakitkan lagi adalah betapa dalamnya kesedihan yang dirasakan oleh karena semua anak yang meninggal secara tragis. Sebagai orang tua pastinya hati Ayub sangat hancur, merasakan kehilangan yang tidak bisa diungkapkan lagi dengan kata-kata. Bapak Ibu Saudara, banyak juga orang yang mengalami depresi seperti apa yang pernah dialami oleh Ayub.
disebabkan karena peristiwa traumatis ataupun tekanan jiwa yang dihadapi. Depresi adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Depresi biasanya lebih sering dialami oleh orang dewasa. Penyebabnya diduga terkait dengan pertama, faktor genetik. Genetik merupakan salah satu faktor yang diketahui memiliki andil dalam risiko seorang mengalami depresi. Para ahli menyebutkan bahwa sekitar 40% penderita depresi ini juga memiliki keluarga yang mengalami depresi, sementara 60%-nya mengalami depresi karena faktor lingkungan dan faktor lainnya. 2. Faktor hormon. Ada 3 hormon yang berkaitan dengan stres atau depresi. Ada hormon kortisol. Hormon ini dihasilkan untuk mempersiapkan diri melawan dan menghadapi hal yang dianggap sebagai ancaman, dan ia berfungsi untuk mengendalikan reaksi tubuh terhadap stres atau depresi. Saat seorang sedang depresi, produksi hormon kortisol dalam tubuhnya akan melonjak tinggi. Namun, kadar kortisol yang terlalu tinggi berefek negatif pada kesehatan dan memicu keadaan depresi seorang semakin parah. Berikutnya adalah hormon adrenalin atau disebut juga hormon epinefrin. Ini adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal setelah mendapatkan sinyal dari otak ketika situasi menegangkan terjadi. Reaksi ini merupakan bentuk pertahanan tubuh untuk menghadapi situasi tersebut. Namun, produksi hormon adrenalin yang terlalu tinggi dalam tubuh dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan. Antara lain, tekanan darah tinggi, sakit kepala atau pusing, pandangan menjadi kabur, gelisah dan mudah sekali marah, gangguan tidur atau insomnia, keringat berlebihan, jantung berdebar-debar. Hormon adrenalin tidak hanya berbahaya ketika jumlahnya terlalu banyak, tetapi juga berbahaya bila jumlahnya terlalu sedikit. Kekurangan hormon adrenalin akan membuat tubuh tidak mampu bereaksi dengan baik dalam situasi penuh tekanan. Rendahnya kadar hormon adrenalin dalam tubuh juga akan mengakibatkan depresi, gangguan tidur, mudah lelah, cemas yang berlebihan. Berikutnya adalah hormon norepinefrin. Hormon ini dilepaskan tubuh ketika stres atau depresi. Dalam situasi ini, norepinefrin meningkat sebagai bagian dari respon melawan atau lari untuk memobilisasi otak dan tubuh untuk bertindak. Fungsi hormon ini adalah untuk membuat kita tetap fokus dan berjaga selama mengalami stres atau depresi. Kita akan menjadi lebih waspada, kita tidak bisa tidur, dan kita fokus pada masalah. Faktor yang ketiga adalah gangguan kimia pada otak. Neurotransmitter adalah bahan kimia pada otak yang terbentuk secara alami dan disebut-sebut dapat berperan memicu depresi. Sebuah penelitian menyebut jika perubahan dalam fungsi dan efek neurotransmitter ini dapat mempengaruhi stabilitas suasana hati sehingga mempengaruhi tingkat depresi pada seseorang. Lebih dalam, kita mau mengenal apa saja ciri-ciri orang yang sedang mengalami depresi. Yang pertama, menyesali pernah dilahirkan ke dunia ini karena ternyata hidup itu berat. Biarlah hilang lenyap hari kelahiranku dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Kedua, tidak bisa tenang, tidak bisa menikmati tidur nyenyak, dan selalu gelisah. Ayub mengalami hal ini. Ia berkata, "Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul." Yang ketiga, perasaan bersalah dan terus-menerus merasa terintimidasi. Di dalam Ayub 7 ayat 21 dikatakan, "Dan mengapa engkau tidak mengampuni pelanggaranku dan tidak menghapuskan kesalahanku?" Yang keempat, kehilangan semangat hidup dan tidak punya antusias untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Ayub berkata, "Semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan." Kelima, merasa gagal dalam kehidupan dan buram melihat masa depan. Dalam keputusasaan, Ayub berkata, "Umurku telah lalu, telah gagal rencana-rencanaku, cita-citaku." Keenam, hidup dalam kegelapan dan kehilangan pengharapan. Dalam kesedihan yang mendalam, Ayub katakan, "Biarlah
hari itu menjadi kegelapan, janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya, dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Biarlah kegelapan dan kekelaman menuntut hari itu, awan gemawan menudunginya, dan gerhana matahari mengejutkannya. Malam itu biarlah dia dicekam oleh kegelapan. Janganlah ia bersukaria pada hari-hari dalam setahun, janganlah ia termasuk bilangan bulan-bulan. Kata-kata di atas merupakan ungkapan keputusasaan yang dirasakan oleh Ayub. Ayub menggambarkan kehidupannya sebagai malam yang suram, kegelapan, kekelaman, malam yang mencekam, malam yang tidak diharapkan, terang yang tak kunjung datang. 7. Orang yang depresi tidak punya daya juang untuk menghadapi tantangan hidup. Ayub 14 ayat 2. Seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Kedelapan, depresi bukan hanya memberi dampak buruk bagi jiwa seorang, tetapi juga berdampak buruk terhadap kesehatan. Dalam Ayub 16 ayat 13, Ayub berkata, "Aku dihujani anak panah, ginjalku ditembusnya dengan tak kenal belas kasihan, empeduku ditumpahkannya ke tanah." Kesembilan, mengalami kebuntuan dalam hidup, seakan tidak ada solusi lagi atas persoalannya. Dalam kebuntuannya Ayub berkata, "Jalanku ditutupnya dengan tembok sehingga aku tidak dapat melewatinya dan jalan-jalan itu dibuatnya gelap." Kesepuluh, ini adalah hal yang perlu diwaspadai dan jangan pernah dianggap sepele. Orang yang depresi tidak ingin hidup lebih lama karena tidak kuat menanggung beban hidup. Ayub pernah ada di titik terendah dalam hidupnya dan ia mengatakan, "Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir atau binasa waktu aku keluar dari kandungannya? Sehingga aku lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahanku. Aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkanlah aku karena hari-hariku hanya seperti hembusan napas saja." Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa menang mengatasi depresi? Percayakan sepenuhnya kehidupan kita kepada Allah. Jangan pernah mengambil alih kemudi kehidupan. Mari kita membaca Ayub 42 ayat 2. "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Ini adalah pernyataan yang Ayub sampaikan menjelang saat-saat keadaannya akan dipulihkan oleh Tuhan. Hati yang berserah penuh pada Tuhan dan percaya akan rencana Tuhan yang indah telah membuat Ayub menang mengatasi depresinya. Hal yang kedua, mengenal Allah semakin dekat. Pengenalan akan Allah membawa kita masuk ke dalam pengalaman indah berjalan bersamanya melewati setiap kesulitan. Ayub 42 ayat 5, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau." Ayub tidak lagi hanya mendengar dari apa kata orang tentang Allah, tapi ia sendiri mengalami kebaikan dan pertolongan Allah dalam melewati setiap ujian dan tantangan. Pengenalan yang semakin dalam telah membuatnya semakin melekat kepada Allah. Yang ketiga, miliki kerendahan hati untuk mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Ayub 42 ayat 6, "Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Setiap kita pasti rindu bisa menang mengatasi persoalan hidup. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami depresi oleh karena tekanan hidup yang berat, jangan takut, Tuhan pasti pulihkan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Kita akan kuat menjalani hari ini dengan kasih dan pertolongan Tuhan. Apapun keadaan kita, Tuhan akan pulihkan dengan sangat luar biasa. Terima kasih Bapa. Kau berfirman dan sembuhkanku. Firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih untuk peneguhan-Mu Tuhan.
Yesus ku percaya padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kesembuhan, pemulihan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Bahkan kami bisa menang melewati depresi dan persoalan hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, alam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada mustahil bagimu, Yesus ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada mustahil bagimu, Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya padamu. Terima kasih banyak Bapa untuk kebenaran firman Tuhan hari ini yang meneguhkan, menguatkan kami. Bahkan kami selalu menikmati bagaimana pertolongan Tuhan. Bahkan di situasi apapun dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami boleh belajar dari Ayub. Bagaimana Ayub mengalami kemenangan mengatasi setiap persoalan hidupnya. Bagaimana Ayub menang mengatasi depresi. Kami percaya Bapa, saat ini juga Tuhan berikan kemenangan bagi kami. Untuk kami boleh lepas dari setiap belenggu akan intimidasi yang terus mendera dalam pikiran kami. Bapa yang baik, ampuni kami ketika seringkali kami khawatir oleh karena berbagai hal di kehidupan kami, dan itu membuat belenggu dalam hidup kami. Pagi hari ini kami rindu belenggu itu dilepaskan. Hamba berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami masalah berat, yang sedang mengalami tekanan yang bertubi-tubi, sehingga mengalami stres, depresi, anxiety disorder, bahkan mungkin ada yang mengalami gangguan kejiwaan lainnya. Bapa, bagimu tidak ada yang mustahil untuk menyembuhkan kami. Bahkan Engkau juga yang menghapus, menyembuhkan luka hati kami, trauma kami, peristiwa traumatis apapun yang pernah terjadi dalam kehidupan kami. Ketika Engkau menyembuhkan kami, sungguh-sungguh sangat sempurna apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Bapa, ajar kami bersandar pada Tuhan, ajar kami berharap pada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, jaminan yang kami terima adalah kemenangan. Menang melewati badai hidup, menang melewati setiap persoalan, menang di dalam setiap mengatasi kemelut yang membuat kami merasa tertekan. Terima kasih banyak untuk pagi hari ini Tuhan. Kami menyerahkan hari ini dalam tangan Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan, menyerahkan apapun yang mau kami kerjakan pada hari ini. Terima kasih banyak Bapa, Engkau yang memberikan kekuatan bagi jiwa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.